soal identik itu memang belum tentu asli. Asli itu adalah dibukti dia otentik tidak. Anda tahu nggak artinya otentik? Akta otentik. Ya, misalnya artinya dulu. Akta otentik misalnya. Tahu nggak akta otentik? Kita Akta yang asli. Oh, tunggu. Loh, enggak, ini itu ada penjelasan di dalam hukum. Pak, Jadi bentar, akta saya jangan otentik dipotong dulu, Pak. adalah apa? Jangan Perjuangkan. kemudian memaksakan kehendak. Berdebatlah dalam ruang yang namanya diskursus publik dengan pendapat masing-masing. Ya. Saya nggak biasa ngomong begini nih, ya. Tapi akhirnya saya keluar macan saya. Ya. Jadi kita harus mencerahkan masyarakat dengan satu konsep yang benar. Saya tanya akta otentik aja nggak tahu, ya. Bahwa saya atas perbuatan yang dituduhkan itu batal demi hukum. Jadi kemenangan ini adalah sebuah kemenangan yang permanen. Nah, ketika nanti ternyata jaksa itu mengajukan sebuah perkara baru di tanggal 6 Agustus nanti dijadwalkan ada sebuah persidangan, menurut Profesor Gayus Lumbun, saya bebas menentukan posisi saya orang free, saya orang bebas, saya sudah bukan lagi terdakwa. Jadi pada saat tanggal 7 November 2025, ketika saya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pelimpahan berkas di tanggal 22 Juni 2026, saya menjadi terdakwa, otomatis tersangka saya udah lepas. Saya berubah menjadi terdakwa. Ketika kemarin tanggal 23 Juli 2026 itu saya dinyatakan perkara saya itu bebas batal demi hukum, ya terdakwa saya udah hilang. Jadi saya besok datang insyaallah ya 6 Agustus 2026 itu sebagai orang bebas. Jadi ini memang konspirasi yang jahat sekali. Ya, yang lapor bukan hanya Jokowi waktu itu. Ditambah para termul. Dan memang sekarang kalau perkara Dr. Tiffany kan sudah berubah jadi 301, kemudian sudah menang. Ya, kemudian akan direvisi jadi 354. Nah ini kan belum tentu bisa jalan itu 354 tuh enak aja gitu ya. Dan kemudian hal yang sama juga yang terjadi pada saya gitu. Jadi artinya enak aja gugatan saya itu sebenarnya sama dengan Dr. Tifa dakwaannya sudah dimasukkan Prof. Tapi kemudian ditarik lagi mau diganti gugatan yang baru. Lah ini kan itu tentu saja nanti saya tidak akan bocorkan di sini ya gitu. Mas Gafur nanti juga akan sampaikan selaku kuasa hukum saya. Tapi artinya ini ada yang menarik karena tadinya itu sudah di register, kemudian ditarik lagi, kemudian dimasukkan lagi. Tapi saya ada hal yang lain. Ini mungkin teman-teman perlu lah tahu. Memang sejak awal sebenarnya Dr. Tifa itu tenang saja. Yang ditarget itu saya kok. Ya, gitu. Tahu dari mana Mas Roy? Apa? Tahu dari mana? Tahulah gitu. Kan yang tersangkanya berdua. Iya. Bahkan ada 5 lagi. Betul. Tapi kan ini memang betul mungkin dugaan dari Mas Ferdinand sahabatku ini mungkin nanti akan benar. Ini akan disalah tapi belum tentu untuk saya besok. Putusan selanya. Bukan salah. Dakwaannya pun belum tentu akan salah. Dakwaannya bisa detail banget nanti. Ya dan belum tentu putusan salah saya diterima. Karena memang yang ditarget itu kan seksi itu ya. Jokowi lawan Roy Suryo gitu kan seksi. Ya kan gitu. Jadi satu demi satu, one by one. Wah, tapi saya akan tetap lawan itu dan kita akan bongkar ijazah palsu itu. Sedikit deh, Makanan belatung nih ya. Buat saya justru laporan yang disampaikan Pak Jokowi ini berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada intervensi yang dituduhkan, diatur solo lah, apa ini itu segala macam. Itu hipotesa semua terpatahkan. Kenapa? Faktanya LP-nya Pak Jokowi oleh jaksa di P19 kan. Artinya jaksa sempat melempar kembali yang tadi disampaikan kepada kepolisian. Saya minta dilengkapi. Artinya apa? Nggak ada kekuatan. Kita melaporkan seperti rakyat biasa. Ya, P19 silakan dikoreksi. Bahkan banyak petunjuknya. Polisi harus bekerja keras atas permintaan jaksa. Itu proses itu kita lalui. Ya, sampai akhirnya jaksa yakin. Ya, setelah yakin pun juga masuk diuji eksepsi dikabulkan. Ya, jadi nggak ada tuh terus Bang Roy mengajukan pra peradilan dikabulkan gitu ya. Artinya ini proses yang berjalan seperti biasanya gitu. Nggak ada kekuatan mengatur remote ini itu. Pak Gayus kan pengalaman. Berarti kan ini sesuatu yang normal. Pak Jokowi bakal melakukan upaya hukum sebagai warga biasa. Beliau meninggalkan sebagai pernah menjadi presiden apapun itu. Beliau pun nanti dipanggil akan hadir di pengadilan. Artinya betul-betul ini adalah permohonan seorang warga negara yang memohonkan keadilan. Tidak ada kekuasaan, tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh apapun. Semua berjalan bergulir. Bahkan terjadi check and balances yang begitu keras. Baik di pra-peradilan, baik di eksepsi, termasuk di P19. Jadi hipotesa yang selama ini, ini diatur-atur solo, di remote. Menurut saya,
Semua rakyat bisa membuktikan. Nah, terus terakhir, terlepas dari euforia kemenangan apapun, saya tetap menghormati Bang Al-Kathiri. Beliau sudah memenangkan eksepsi. Akhirnya, mau dalam kacamata saya ada, beliau sebagai advokat sudah menjalankan tugas check and balances dengan baik dan mengkoreksi dakwaan. Dan kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Bang Al-Kathiri. Ya, saya harus mengatakan itu fair ya. Tapi apapun juga, putusan setelah itu bukan putusan akhir. Ya, saya kalau ada argumentasi putusan sekolah menjadi putusan akhir, kok saya jadi kebingungan lagi ya. Dari 35 tahun yang lalu saya belajar. Putusan selah bukan putusan akhir. Iya, putusan selah namanya juga putusan akhir, putusan selah. Putusan selah itu putusan di tengah-tengah dan dia tidak menentukan sebagai kunci akhir. Nah, dengan segala fenomena yang ada, buat saya ini bagus sekali. Ini check and balances ya. Saya ingin juga proses hukum ini berjalan normal, profesional, objektif dan diawasi oleh rakyat. Tapi sebelum ada putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, menurut saya kita jangan dulu mengesampingkan praduga tidak bersalah, termasuk juga praduga bersalah. Jadi menurut Anda menjadi status proses Dr. hukum yang Tifa masih terdakwa? Yang bicara ini kan KUHP bukan saya. Dalam konteks jaksa memilih untuk perbaikan, jaksa tidak diminta untuk mengembalikan ke penyidik. Kata KUHP sini, jaksa cukup memperbaiki dan mendaftarkan kembali untuk disidangkan. Ini kata pasalnya. Tidak memberikan pilihan kepada Dr. Di Tifa. KUHP loh yang ngomong ya, bukan saya. Ini Ya. memang ketentuan baru loh. Di KUHP lama nggak ada seperti itu. Makanya kembali lagi kita sama-sama belajar, kita sama-sama melihat. Oh begini aturan mainnya, bahkan di ultimatum cukup sekali saja gitu ya. Ini Bang Fede juga sudah baca mungkin ya. Artinya ya, kalau menurut saya beliau nanti tetap dipanggil sebagai terdakwa. Tapi kalau memang confident tidak merasa sebagai terdakwa ya mau ngomong ke saya ya, cuma saya khawatir nanti malah terjadi upaya paksa gitu ya, karena dianggap ini Bukan panggilan dong, liar, sidang Bang. liar gitu kan ya. Bang, saya maaf ya, saya dari tadi itu sebenarnya Bang Rifa itu banyak sekali menyampaikan sesuatu yang sangat keliru ya. Cuma saya karena kayaknya hari ini kan dikasih waktu lebih banyak gitu. Jadi kan tadi kita udah selesai, bahkan ada 2 guru besar. Kemarin saya dengan Profesor Suparji, sekarang dengan Profesor Gayus Lumbun. Jadi udah selesai ini, nomor pasal ini udah selesai. Saya sudah bebas dari terdakwa, dari tersangka. 3 kali saya hitung Rektor UGM itu memberikan informasi, bukan klarifikasi, informasi yang terus menerus dikoreksi sama beliau. Ya, ingat baik-baik. Pertanggal 22 Oktober 2022 waktu itu, pertama kali Rektor UGM itu menyebutkan Insinyur Joko Widodo ya adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 Oktober, saya ingat sekali. Lalu kemudian di tahun 2025 itu 2 kali dikoreksi sama beliau sendiri yang bersangkutan. Ya, jadi beliau sudah tidak lagi menyebut Insinyur Joko Widodo. Ada ya rekamannya, tapi beliau sebut sebagai Saudara Joko Widodo. Coba lihat nanti rekamannya. Di bulan Oktober 2025 dan November 2025. Bahkan tanggal kelulusannya saja dikoreksi sama beliau. Jadi ketika konferensi pers Oktober 2025 menyebutkan yang bersangkutan Saudara Joko Widodo itu lulus bulan Oktober 1985. Lalu di bulan November 2025 beliau konferensi pers lagi, dikoreksi lagi. Saudara Joko Widodo lulus bulan November 1985. Berarti ada 2 orang Joko Widodo dong. Mana ada Joko Widodo lulus 2 kali, kan nggak mungkin. Jangan-jangan ada 2 Joko Widodo. Sedikit. Ya, kembali lagi ini kan sebenarnya ya argumen-argumen yang serpihan yang dibangun, tapi kan kembali lagi tidak bisa mematahkan bahwa ijazah itu dinyatakan oleh IGM diterbitkan, dan jangan lupa ijazah itu berkali-kali dilegalisir. Artinya apa? Berkali-kali UJM melihat ijazah itu dan melakukan penguatan dalam bentuk legalisasi. Sampai terakhir kemarin pun yang tadi Abang lihat kan, waktu serah terima berkas kok ada legalisir yang baru. Itu permintaan penyidik untuk membuktikan bahwa UGM tetap mengesahkan keberadaan ijazah tersebut. Arti legalisir apa sih? Bahwa penerbit mengakui apa yang dilegalisir adalah sah sesuai produknya. Ini loh. Jadi ketika dinyatakan sebagai ijazahnya identik, maka Pak Jokowi punya ijazah tersebut. Iya dong, punya. Maka betul terbukti bahwa ada fitnah terhadap Pak Jokowi. Kan gitu ya? Iya. Ini tiga logika nih. Iya. 3 hermeneutics Iya. mencari kebenaran nih. Identik, maka ada, maka terbukti melakukan fitnah. Betul, Itu itu. dulu, stop sampai situ dulu. Ada yang mau komentar soal ini? Saya komentar. Oke, silakan. Saya tambahkan nanti. Jadi begini, tadi kan Ya, berkata. nanti saya berikan kesempatan. Biar Ya. nggak apa. Tapi sebelumnya saya Soal bersalah dulu soalnya. Oke, silakan. Oke, saya komentari. Sebelumnya saya bertanya dengan Pak Rifai. Apa Katanya ada sidang PT UN sebelumnya. Hasilnya apa, Pak? NO. Bukan, ini perkara ini sudah diajukan di Perdata. Nah, iya. Tadi katanya ada Dicabut yang itu badan tua. Bukan PT, bukan PT UN.
Belum Bu putus. Natua ngajuin gugatan di Petun, Pak. Iya, maksudnya katanya sudah Iya, dan sebagainya. dinyatakan tidak bisa lanjut kan? Hasilnya apa? Hasilnya Kan belum tidak ada. lanjut. Tidak lanjut, tidak bisa dilanjutkan. Lah iya apa? Dia tidak lolos apa namanya? Keputusannya dismissal. apa? Ya keputusannya apa? Tidak lolos dismissal, Bapak. Oh. Jadi bukan masalah Tahu nggak ijazahnya. Loh, gugatan Bu Natua, tanya Bu Natua. Lah kan, Ijazah, Pak. bukan katanya sudah sidang ini perdata ini PT UN. Ya, Saya makanya- tertarik. Saya tertarik Semua hanya sudah di PT sudah UN. ajukan gugatan di perdata di Ya, kami ingin tahu yang sehingga kami itu bisa keluar mengevaluasi. dismissal, Pak. Iya, nanti. Penetapan dismissal, Bapak paham? Nah, Iya, paham nggak lo? tapi apakah pernah dikatakan di PT UN ijazahnya itu asli? Bapak paham nggak penetapan dismissal? Nah, paham nggak? Loh, saya Apakah bertanya. perkara ini tidak bisa diperiksa di Petun, Pak? Tadi, Oh, tadi dismissal itu. Pak Bukan Rifai objek. bilang, ya saya Bukan bukan masalah objek. itu. Seperti gugatan-gugatan Saya perdata bertanya. semua juga dinyatakan NO, Pak. Pengujiannya itu kan di PT UN. Yang masuk gitu loh ke perkara. Kemudian Rifai tadi berkata ada sidang PT UN. Sekarang saya tanyakan hasilnya apa? Supaya Penetapan- kami itu supaya tahu asli apa tidak. Tanya Bu Natua deh, tanya putusan Bu Natua, Pak. Nggak ada sebut Betul, Bu Sendiri, Natua, Bapak nggak ada Anda sebut. Kalau sendiri yang mengatakan. tidak disebutkan asli atau palsu, hanya Nah, dismissal. iya, tapi tidak kan sudah merupakan diuji di- objek. Tidak menjadi objek. Maaf ya, sudah diuji di PT UN, sudah diuji itu kan artinya di. Iya, belum ada keputusan asli atau tidak. Nah, Nah, ada itu jelas. putusan. Oke. Bahwa perdata Apa yang mau itu disampaikan, tidak Pak? pernah masuk Ini karena penting. selalu dihentikan Ini oleh penting. hakim. Jangan sampai masyarakat Hanya pidana nganggap inilah yang sudah lolos ada. ke pokok perkara itu loh, Pak. Iya. Jangan sampai masyarakat nganggap sudah ada PT UN, ternyata belum. Hasilnya itu NO. Karena apa? Salah kamar. Belum ada hasil. Nah, ini penting. Tidak dilanjutkan sidangnya. Nah. Maksudnya begitu. Berarti belum ada hasil. Apakah asli apa tidak? Itu Ya. intinya. Oke. Kedua, Apa tadi kedua? menarik identik pasti asli. Iya. Tadi kan- Identik maka punya ijazah. Iya, Nah. maksudnya kesimpulannya Enggak karena sebut asli tadi. identik, maka- Identik punya ijazah. Maka ketika identik dan punya ijazah, maka betul dilakukan Nah, fitnah. iya, ini kan Itu masalah dia. kita itu kan ijazah asli dan tidak asli. Iya. Lah identik itu apa bisa dikatakan bahwa Ijazah asli asli? belum ada, betul. Belum ada kan? Jadi saya perdebatan asli atau tidak asli kan perdebatan di luar peradilan. Betul. Bukan tadi identik. Enggak, sebentar dong. Saya enggak Sabar, menyatakan asli tidak Al-Khatiri. asli. Oke. Pembuktian lab krim itu hanya menyatakan dua, identik dan tidak identik. Tuh. Ya. Ketika hakim memiliki keyakinan pada pembuktian yang diajukan oleh jaksa, maka bahasanya juga konsisten menyatakan identik. Iya, Identik. apakah pasti asli? Belum tentu kan? Loh, saya tidak tahu. Kan ini kan Sekarang kalau nanti- palsu sama palsu identik. Ya jangan palsu sama palsu. Identiknya asli sama asli dong Al-Khatiri. Kan yang disandingkan teman-teman yang Pak Jokowi. enggak akan diperiksa palsu tidak Enggak, palsu. Lah, Nah, tapi kan itu penting. Kenapa asli atau Identik. palsu? Hakim, Supaya fitnahnya ya. bisa terbukti. Keyakinan hakim itu Gini, tidak tunggu boleh dulu. mendasarkan pada identik. Ya itu kan Karena pendapat Anda bukan ya. pendapat saya. Bukan Karena pendapat di saya. dalam pengujian itu Sebentar. dokumen pembanding juga Ketika- harus otentik dulu. Sebentar Harus diuji dulu ya. Ini aturan ya. Identik Ada. dengan yang diterbitkan misalnya dari UGM ya. Dia akan menyatakan ini identik yang diterbitkan oleh UGM. Pertanyaan saya ke Ya, Bapak, apa tuh? apakah UGM pernah menunjukkan ijazah? UGM nggak pernah menunjukkan ijazah. Ijazahnya ada di pemiliknya. Siapa itu? Pak Jokowi. UGM menyatakan bahwasannya telah memberikan ijazah kepada pemiliknya dan itu asli. Otoritas UGM. Loh, saya itu kan hasil Lah ya ini kan pemeriksaan di perkara dalam. ini kan ini Pak. Jadi UGM begini ya. tidak pernah menunjukkan ijazah Pak. Hanya Kita- narasi-narasi telinga aja. Ya itu kan yang Anda Loh, itu pikir. fakta. Oh ya kita belum tahu fakta itu Nah, nanti saya di beritahu, Dia sudah Belum menyatakan tahu, ijazah ini saya asli, di Pak. pemeriksaan pokok perkara. Al-Khatiri, Belum tahu Al-Khatiri. saya beritahu. Kalau Anda kemudian menyatakan seperti itu, nanti di pembuktian pokok perkara. Wah, betul. Di sini Kita UGM, diskusi, kalau UGM nanya. sudah menyatakan bahwa Iya. pernah memberi lulus tahun sekian, Iya. saya lupa. Ya. Dan asli. Tapi Sudah itu memberikan tanggalnya ijazah. double, Mas. Iya, ada Rektor perbedaan sendiri, tanggal. Prof. Ova mengatakan Nanti kembali kepada lulusnya keyakinan Oktober hakim. dan November. Karena Yang benar yang mana? hakim akan Ah, si Roy nyelaka aja nih.
kayak gua. Mutus berdasarkan dua alat bukti dan timbulnya keyakinan. Kami tahu Iya. hakim itu berdasarkan keyakinannya, Iya. tapi berdasarkan fakta persidangan. Iya. Nggak tiba-tiba terus yakin gitu aja fakta persidangan yang Nah, menunjukkan, fakta Pak. persidangan salah satunya adalah keterangan ahli, Nah. ya, keterangan saksi, Nah. hasil lab krim, itu Nah. fakta persidangan Kami tahu. untuk menghukum, ya. Nah, betul. Kalau mau membebaskan juga fakta persidangan Lah, iya, yang diajukan tapi oleh Bapak langsung loncat keyakinan hakim. Loh, kenapa saya tidak boleh mengatakan itu? Keyakinan Ya, hakim. itu kan pendapat saya. Anda challenge saja. Silakan. Ya. Nah, Silakan. Jadi nggak wadah, bisa Roy. Anda paksakan ya bahwa saya setuju Betul, dengan betul. Anda. Betul. Ruang publik ini diisi oleh diskursus ya, gitu loh. Kalau saya mau mengatakan identik itu asli, apa masalahnya? Loh. Ya, iya, apa masalahnya buat Ya, Anda? yang nggak ada masalah itu. Iya, makanya Wadah lu. Emang terserah gua juga bilang asli. Mau apa lu Al-Khaitiri? saya menyatakan Kami Anda punya challenge pendapat. dengan pendapat Anda supaya ruang publik ini Kepolisian, Pak, tidak pernah mengatakan ijazahnya asli. sudah ya, itu Sudah. pendapat saya ya. Itu pendapat saya. Kalau Anda men-challenge saya, keluarkan pendapat Anda. Nah, ini Betul. pendapat Saya juga tidak mau membantah pendapat Pendapatnya Bung Anda. Sugeng menyatakan bahwa kalau identik itu asli pendapat Iya. Bung Sugeng. Iya, Tadi kan polisi. mengatakan begitu. Ya Tapi sudah, identik asli, Anda ya. bilang aja bahwa identik Kalau belum identik asli. itu asli kan begitu tadi. Betul. Gitu Nah, loh. iya, identik Kalau belum tentu Anda asli. berpendapat begitu ya, sampaikan identik belum tentu asli. Silakan. Biar publik yang menilai. Betul. Ya. Gini, Oke. secara Gitu teknis loh. begini. Yang Pak berikutnya. Sugeng. Saya ingin mencoba memberikan Orang pinter mau ngomong ya. Assalamualaikum, permisi dulu. penjelasan ya gini. Soal identik itu memang belum tentu asli. Asli itu adalah dibukti dia otentik tidak. Pemeriksaannya otentik dan yang bisa menguji otentifikasi itu adalah misalnya lah Andri. Misalnya ini saya kasih contoh. Andri. Ini ada surat LP. Apakah ini identik atau otentik? Nah, kemudian dibandingkan. Misalnya ini ada LP yang lain. LP ini Anda dengan tahu nggak LP ini- artinya otentik? Tuh, ini ditanya. Otentik, akta otentik. Ya, misalnya artinya ada dulu. akta otentik misalnya. Tahu nggak akta otentik? Jangan Nah, ditanya tuh Roy, akta otentik tahu nggak? Ya jangan mangap aja lu. supaya kita Akta tidak yang asli. Oh, tunggu. Loh, enggak, ini istilah- itu ada istilah penjelasan di dalam hukum. Istilah ya. teknis, Pak. Jadi Sebentar, akta saya jangan dipotong otentik dulu, Pak Sugeng. adalah apa? Sebentar, saya jangan dipotong dulu Pak Sugeng. Nanti saya Ya, bilang ini catatan. istilah teknis ya. Ini namanya identik. Ini dengan ini Tukang potong minta jangan dipotong. identik. Ya, kalau identik silakan. Ya, Oke. sama. Ini identik. Jadi gini, fotokopian itu identik Fotokopi dengan ini aslinya. identik. Ya, Oke. tapi misalnya diuji dulu. Oke. Apakah misalnya ini jasanya Jokowi gitu misalnya. Ini jasa 15 teman-temannya. Oh, ini identik. Ternyata yang otentik ini. Otentik itu yang asli. Otentik yang asli. Oke, oh, jadi Nah, bentar. ini tidak identik dengan yang otentik. Oke. Berarti harus diperiksa dulu, otentifikasinya diperiksa dulu, Pak. Saya mau kasih Gitu. penjelasan ya. Oke. Apa yang disebut akta otentik. Ya, istilah hukum silakan. Jadi surat-surat ya yang diterbitkan Oleh lembaga yang sah. bukan Gitu, oleh otentik. lembaga yang sah, Ya. oleh So tahu lu Roy. pejabat umum yang Ya. diberikan kewenangan untuk Betul. itu berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, itu dia. Misalnya ijazah Ya. ya, atau akte notaris ya. Karena ada undang-undang tentang pendidikan nasional kepada Betul, universitas diberikan kewenangan menerbitkan ijazah. Nah, dengar. Kepada notaris dia adalah pembuat akta diberikan kewenangan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini yang namanya akta otentik supaya kita tidak misleading. Apakah kemudian ya nanti yang diperiksa di persidangan itu akta otentik ya? Akta otentik. Ijazah itu akta otentik. Nah, ya. loh. Tapi Akta pengujiannya ya. tadi identik katanya. Enggak, akta otentik nanti akan kalau lab krim akan menyatakan itu pemeriksaan identik berdasarkan akta otentik. Itu dia. Gitu. Mangap lu, dikasih tahu yang bener aja lu, ketawa lu Roy. Mau ini pengenan nih lu doang yang didengerin. Loh, ya. Ya. Kalau aktanya otentik. Iya, ini itu saya mau masalahnya. menyatakan istilahnya bahwa benar apa tidak kan kita dilihat Transmitter dekat. gitu loh ya. Transmitternya dekat. Jadi supaya kita tidak misleading dengan istilah-istilah hukum. Identik tuh- Kita ini ahli hukum Nah, ya. tuh. Kalau Anda kan pihak yang sedang berperkara dan lama jadi seakan-akan memahami ya. Seakan-akan. Enggak, maksudnya para Pak ini sama Pak Roy Ada dan istilahnya Ibu Pak, Tifa, identik ya. otentik itu beda memang. Gitu ya. Jadi saya mau jelaskan akta otentik seperti yang saya tadi sebutkan. Ketika menyatakan itu bukan akta otentik, maka ya apakah penerbitannya tersebut
ya dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang. Nah, Kalau tuh. tidak, misalnya nih ya, dibuktikan bahwa itu dibuat di mana, di tempat pramuka. Itu bukan akta otentik, ya. Tapi ketika ada instansi lembaga yang menyatakan bahwa atas dasar kewenangan dari perguruan tinggi UGM kami menerbitkan akta itu, siapa yang bisa ngelawan? Nah, Ya. siapa? Siapa yang bisa ngelawan? Itulah makna akta otentik, ya. Jadi hanya Yang- dengan pernyataan. apa? Jadi taunya otentik hanya dengan pernyataan, Ya statement. pasti dong. Ya kan, pertama Tanpa harus menunjukkan contoh. tunggu dulu, Anda nggak bisa memaksakan begitu. Loh, saya Itu tidak memaksakan. itu kan salah satu alat bukti, Kateri, ya, alat bukti kateri. dari pejabat yang berwenang. Rektor dia adalah satu pribadi yang mewakili institusi yang Betul. diberikan kewenangan. Boleh tanya sama Prof. Gayus. Ketika dia menyatakan, maka segala kewenangan dari institusi melekat pada dirinya. Satu, ya. Maka dia dalam posisi sebagai saksi adalah saksi yang kompeten. Nah, Ya, Apakah yang dikatakan rektor pasti benar? ya pasti benar. Nah. Yakin? Iya. Kalau kita namanya kebenaran, ini adalah kebenaran prosesual. Karena pembuktian kebenaran itu ada dua. Tunggu dulu, ya. Ini saya mau kasih penjelasan. Ajar terus, Pak. Kebenaran melalui proses itu kebenaran prosesual sebagai tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran material. Apakah kebenaran itu kebenaran sejati? Belum tentu. Nah, ya. loh. Karena ada juga yang namanya peradilan sesat. Ya. Peradilan sesat itu putusan-putusan yang dibuat oleh hakim yang harus kita hormati, tapi nyerah sebetulnya loh, itu sesat. Sampai dibuktikan setelahnya itu kesesatan. Jadi kita menghormati proses gitu ya. Jadi ada peradilan sesat Masuk proses pasar pramuka. bisa saja ya. Pasar pramuka. Bisa saja. Proses juga kan di Tapi situ. Anda harus buktikan melalui putusan peradilan. Betul. Karena itu yang diamanatkan oleh konstitusi ya. Putusan peradilan seperti Betul. kasus Sengkonkarta. Sengkonkarta berdasarkan putusan peradilan sampai kasasi ya dinyatakan pembunuh. Oke? Tetapi kemudian kebenaran sejati muncul yang mengkoreksi. Anda perjuangkan itu, Tuh, gitu loh. dengar, Jangan perjuangkan. kemudian memaksakan kehendak. Berdebatlah dalam ruang yang namanya diskursus publik dengan pendapat masing-masing. Tuh. Ya. Saya nggak biasa ngomong begini nih, ya. Tapi akhirnya saya Minum dulu, keluar minum macan dulu, saya. minum dulu. Ya. Macan. Jadi kita harus mencerahkan masyarakat dengan satu Betul. konsep yang benar. Saya tanya akta otentik aja nggak tahu, ya.